Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma wa'adu. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah syurga yang dirahmati Allah, pernahkah Anda duduk sendirian di malam hari setelah sholat Isya, lalu menarik napas panjang sambil bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa hidupku terasa berat sekali? Usaha sudah jalan, doa tidak pernah putus, tapi rezeki seperti enggan mendekat." Sahabatku, kalau malam-malam seperti itu pernah Anda alami, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Karena di bulan Sya'ban, bulan yang sering dilupakan banyak orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperbanyak amalan. Bulan diangkatnya catatan amal, bulan dipersiapkannya hati sebelum Ramadan. Dan di bulan inilah ada satu zikir pendek, ringan di lisan tapi berat di sisi Allah. Banyak orang meremehkannya karena terlalu sederhana, padahal justru di balik kesederhanaan itulah letak keberkahannya. Sahabatku, dengarkan baik-baik. Ini bukan cerita karangan, bukan janji manusia, dan bukan pula iming-imingan kosong. Ini adalah amalan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang hidupnya penuh kesempitan. Bayangkan seorang sahabat yang hidupnya dihimpit masalah, rezeki seret, hati gelisah, doanya terasa seperti belum sampai ke langit. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu zikir, tidak panjang, tidak rumit, tapi diamalkan dengan istiqomah setelah sholat Isya. Apa yang terjadi? Dalam hitungan hari, Allah mulai membuka pintu demi pintu, bukan dari arah yang ia duga, bukan dari cara yang ia rencanakan. Inilah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku, uang memang bukan segalanya, tapi hampir semua kebaikan membutuhkan harta. Beribadah dengan tenang butuh biaya, bersedekah butuh harta, menyantuni orang tua, anak yatim, membangun masjid, semuanya butuh rezeki. Karena itu, orang beriman tidak malu berdoa agar dilapangkan rezekinya. Dan di video ini, saya tidak hanya akan menyampaikan ceritanya, tapi juga akan membagikan bacaan zikirnya, waktu terbaik mengamalkannya, dan cara agar zikir ini benar-benar hidup di hati, bukan sekadar bergerak di lisan. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, lapangkan rezekiku." Bukan untuk saya, tapi untuk diri Anda sendiri, agar sejak awal hati kita sudah mengetuk pintu langit. Dan jangan skip video ini, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa yang selama ini Anda tunggu-tunggu. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat rumah syurga yang dirahmati Allah, izinkan saya ceritakan sebuah kisah nyata. Di sebuah sudut kota Jember, tepatnya di pinggiran daerah yang masih asri namun penuh perjuangan, hiduplah seorang pria bernama Pak Rofik. Ia hanyalah seorang buruh harian lepas yang tenaganya seringkali dihargai tidak seberapa di pasar-pasar tradisional Jember. Setiap hari, Pak Rofik harus memutar otak, bukan untuk menabung, tapi sekadar memastikan kedua anaknya tidak tidur dengan perut kosong.
Kondisi ekonomi Pak Rofik mencapai titik terendahnya tepat di bulan Sya'ban. Kontrakan rumahnya di kawasan padat penduduk sudah menunggak 3 bulan, dan pemilik rumah sudah memberikan peringatan terakhir. Di malam itu, setelah berbuka puasa Sya'ban dengan segelas air putih dan sepotong gorengan sisa, Pak Rofik melaksanakan salat Isya di pojok kamarnya yang sempit. Hatinya hancur. Ia merasa telah melakukan segalanya, namun pintu rezeki seolah terkunci rapat. Setelah salam, ia teringat sebuah pesan tentang amalan zikir 100 kali setelah Isya. Dengan sisa-sisa harapan yang hampir padam di bawah langit Jember yang dingin, Pak Rofik tidak beranjak dari sejadahnya. Ia mengambil tasbih, lalu mulai melantunkan dengan suara bergetar. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ia tidak hanya membacanya di bibir. Pada setiap hitungan, ia membayangkan dosanya yang menggunung. Ia akui kelemahannya sebagai manusia, dan ia pasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah yang Maha Kaya. Malam pertama ia lewati dengan air mata. Malam kedua, hatinya mulai terasa tenang, meski dompetnya masih kosong. Keajaiban itu datang tepat di hari ketiga. Pagi itu, seorang kawan lama yang sudah bertahun-tahun pindah keluar kota tiba-tiba mendatangi rumahnya di Jember, bukan untuk menagih hutang, melainkan untuk meminta bantuan Pak Rofik mengelola sebuah proyek pengadaan hasil bumi yang besar. Temannya itu berkata, "Fik, aku tiba-tiba teringat kamu semalam saat aku sedang di jalan. Aku butuh orang yang jujur dan mengerti medan di Jember untuk pegang proyek ini, dan aku langsung teringat kamu." Pak Rofik diberikan uang muka yang jumlahnya jauh lebih besar dari hutang kontrakannya selama setahun. Sambil memegang uang itu, tubuh Pak Rofik bergetar hebat. Ia tersungkur sujud syukur di atas tanah kelahirannya. Ia sadar uang itu bukan sekadar hasil dari kawan lamanya, tapi adalah kiriman langsung dari langit setelah ia mengetuk pintunya dengan istiqomah selama 3 malam berturut-turut. Kini, Pak Rofik bukan lagi buruh yang terhimpit hutang. Hidupnya berubah total, bukan karena ia mendadak menemukan harta karun, tapi karena ia telah menemukan kunci rezeki yang sesungguhnya, kedekatan dengan Sang Pemberi Rezeki melalui zikir di waktu Isya. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya bukan lagi apa zikirnya, tetapi bagaimana cara mengamalkannya agar benar-benar hidup di hati, bukan sekadar bergerak di lisan. Karena banyak orang berzikir, tapi tidak semua merasakan nampaknya, bukan karena zikirnya salah, melainkan cara dan sikap hatinya yang belum tepat. Perhatikan baik-baik. Pertama, waktunya. Waktu terbaik mengamalkan zikir ini adalah setelah sholat Isya sebelum tidur. Kenapa? Karena di waktu itu hati mulai tenang, pikiran tidak lagi sibuk dengan urusan dunia, dan doa lebih mudah naik ke langit. Jangan terburu-buru ingin tidur, luangkan 5-7 menit saja. Matikan ponsel, duduk tenang menghadap kiblat. Kedua, kondisi diri. Jika mampu, berwudulah, bukan karena zikir tidak sah tanpa wudu, tetapi karena wudu membuat hati lebih siap menghadap Allah. Duduk dengan tenang, tarik napas perlahan, rasakan bahwa saat itu Anda sedang berbicara langsung dengan Rob yang Maha Kaya. Ketiga, bacaannya. Bacalah zikir ini. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Artinya, Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah. Baca sebanyak 100 kali. Tidak perlu cepat, tidak perlu keras. Yang penting hadirkan hati saat membaca subhanallah. Niatkan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Saat membaca wa bihamdih, hadirkan rasa syukur. Dan saat membaca astaghfirullah, akui dengan jujur bahwa kita adalah hamba penuh dosa yang butuh pertolongan. Keempat, niatnya. Ini yang paling penting. Jangan niatkan zikir ini hanya untuk mengejar kaya. Niatkan sebagai, ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu. Aku ingin Engkau ridho kepadaku. Jika Engkau lapangkan rezekiku, itu adalah karuniamu.
Karena rezeki yang datang bersama ridho Allah itulah rezeki yang membawa tenang, bukan sekadar banyak. Kelima, istiqomah. Jangan hanya satu malam, jangan hanya saat terdesak, amalkan setiap malam. Ada yang merasakan perubahan di 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Semua kembali kepada keikhlasan dan ketetapan Allah. Sahabatku, zikir ini bukan mantra. Ia adalah ketukan lembut seorang hamba di pintu langit. Dan yakinlah, Allah tidak pernah membiarkan pintunya tertutup bagi hamba yang mengetuk dengan sabar dan penuh harap. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat hati kita dengan Allah. Zikir yang kita bahas hari ini bukanlah janji instan, melainkan jalan pulang seorang hamba yang ingin hidupnya ditenangkan, dosanya diampuni, dan rezekinya dilapangkan dengan cara yang diridhoi Allah. Jangan tunggu hidup benar-benar sempit untuk mulai mengingat Allah. Mulailah malam ini setelah sholat Isya dengan hati yang jujur dan penuh harap. Jika Allah berkehendak, pertolongannya bisa datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena Allah tidak pernah ingkar janji kepada hamba yang berzikir, bersabar, dan berserah diri. Sahabat rumah surga, bulan Sya'ban adalah gerbang emas sebelum Ramadan. Jika hari ini Anda berbuka puasa Sya'ban, sempurnakanlah malam Anda dengan mahar terbaik kepada Allah, yaitu zikir 100 kali setelah Isya tadi. Ingat, judul Kaya Raya dalam 3 hari bukanlah tentang angka di rekening semata, melainkan tentang janji Allah yang tidak mungkin ingkar saat seorang hamba sudah pasrah sepasrah-pasrahnya. Jangan biarkan bantal Anda menjadi saksi air mata kesedihan malam ini, tapi jadikan sejadah Anda saksi atas ketukan pintu langit yang Anda lakukan. Rezeki yang Anda cari sedang menunggu di balik kalimat Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Besok pagi saat Anda terbangun, mulailah dengan keyakinan baru bahwa Allah sudah menyiapkan kejutan besar untuk Anda. Jika Anda merasa video ini adalah jawaban yang selama ini Anda cari, jangan simpan keberkahan ini sendirian. Share video ini ke keluarga, sahabat, atau grup WhatsApp Anda. Siapa tahu, melalui perantara tangan Anda yang membagikan video ini, ada orang lain yang bangkit dari keterpurukannya, dan Anda mendapatkan aliran pahala jariah serta keberkahan rezeki yang tak terputus. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan amalan rahasia lainnya di channel ini. Mari kita melangkah menuju kaya raya yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.